Oke, saya akan ulangi lagi penjelasan tentang penggunaan Open Broadcasting System atau disingkat dengan OBS. Tuh. Dalam penjelasan kita, dia adalah salah satu streaming software ya. Jadi tampilan atau video eh, yang di-set melalui OBS ini kita bisa salurkan ke tampilan YouTube secara online misalnya, atau menggunakan Zoom juga bisa ditampilkan di situ. Nah, selain OBS ada juga vMix. Nah, ini video mixer, fungsinya kurang lebih sama, cuman tampilan yang bisa beda. OBS ini adalah aplikasi yang sifatnya open source atau semua orang bisa menggunakan, tidak perlu beli, malah bisa memodifikasi kalau misalnya mempunyai basic programming. Kemudian yang vMix ini adalah software berbayar, kita harus beli lisensinya untuk bisa menggunakan secara full. Namun vMix ini juga bisa digunakan tanpa berbayar. Dia akan memberi kita kesempatan untuk uji coba hanya menggunakan register menggunakan email kita, itu bisa digunakan selama 6 bulan. Namun ya pada saat kita gunakan vMix ini, saya perlihatkan vMix itu seperti apa. Jadi vMix adalah salah satu software yang digunakan untuk live production. Tadi kenapa disebut sebagai live production? Karena kita bisa gunakan langsung live streaming, baik itu melalui Zoom maupun melalui YouTube. Persis sama dengan tadi fungsi dari OBS. vMix ini ya aplikasi yang harus berbayar ya. Ketika kita gunakan tanpa berbayar, biasanya input video yang bisa dimasukkan itu dia set maksimal 3. Lebih dari 3 itu dia minta kita untuk register atau beli. Jadi bisa di-download free trial-nya, gitu. Kemudian kita bisa gunakan. Ada banyak aplikasi dalam sini untuk membantu proses pengolahan video. Nah, saya perlihatkan dulu tampilan sederhananya di sini. Nah, semua pengaturan di sini ya dalam bentuk grafis ya. Anda lihat ini ada 2 video. Video yang sebelah kanan ini adalah video hasil pengolahan. Di bawah sini ada kotak-kotak. Ini adalah skin. Jadi scan itu settingan tampilan yang kita bisa set sesuai kebutuhan. Jadi ketika nanti tampilan kita mau pindah-pindahkan, kita siapkan dulu terlebih dahulu di bagian bawah. Ini ketika ada video yang kita klik, dia akan pindah ke atas, kemudian ada toggle lagi di sini, ketika ini digeser ke kanan, dia akan otomatis menampilkan video yang sebelah kiri tampil di sebelah kanan. Itu. Fungsi-fungsi untuk streaming dia sudah siapkan tombol-tombol di bawah sini. Kemudian untuk pengaturan audionya di sini dia udah juga siapkan, sebelah kanan ada panelnya dia siapkan. Gitu. Jadi aplikasi ini bisa langsung live live ke aplikasi tertentu misalnya YouTube. Tapi bisa juga dianggap sebagai webcam atau output dari kamera.
sehingga bisa ditangkap oleh aplikasi seperti Zoom. Itu nanti bisa download, kemudian diuji coba, diinstal menggunakan atau under software OS Windows. Kalau untuk operating system menggunakan Mac misalnya itu belum tersedia, biasanya harus diinstal dulu aplikasi lain dulu, kayak virtual operating system, kemudian diinstal lagi vMix ini. Nah, itu tampilan dari vMix. Sekarang saya mau perlihatkan dari aplikasi OBS ini. Nah, ini adalah tampilan OBS. Di OBS Phone ini kalau yang versi Windows itu juga bisa di-set untuk ada 2 layar di situ terbagi 2. Ada studio mode. Jadi kalau sini saya switch ke studio mode, ini agak beda. Dia akan bersusun dari atas ke bawah. Gitu. Ini kalau studio mode seperti ini, seperti yang tadi ya saya tunjukkan di vMix, kalau ada tampilan selanjutnya, saya bisa klik dulu untuk disiapkan di bagian atas. Tapi yang output keluar yang bisa dilihat itu baru yang di bagian bawah ini. Ketika saya geser throttle-nya ini ke kanan, dia akan berubah menjadi tampilan baru saya. Seperti itu tampilannya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu fitur standar dari OBS ini. Jadi tadi bahwa OBS ini adalah aplikasi yang free untuk digunakan, open source. Sama dengan Linux juga kita bisa dengan bebas menggunakan. Anda tinggal download melalui kalau tinggal nyari di Google kemudian download OBS akan keluar website untuk mendownload aplikasi tersebut. Kemudian Anda bisa langsung install. Kalau salah besaran filenya itu ada sekitar 73 mega untuk versi Windows-nya. Install dengan cukup dengan klik next saja. Biarkan dia mengeset secara default, secara standar. Nanti setelah proses instalasi selesai, Anda dihadapkan dengan model seperti ini. Seperti biasa bahwa file-file menu-menu standar itu juga disiapkan di bagian atas. Kemudian kalau secara grafis ini seperti ini, video tampilan kita di set di tengah. Kemudian menu sebelah kanan ada apa saja. Nah, ini ada start streaming. Ketika kita mau live di YouTube, kita harus klik start streaming ini supaya dia akan mendorong atau mengirimkan videonya, membroadcast videonya ke YouTube kita. Kemudian ada tombol start recording. Ini start recording kalau misalnya kita mau membuat atau merekam. Biasanya kalau bikin tutorial ya, kita mau rekam semua aktivitas kita di layar komputer, kita gunakan start recording. Jadi secara full semua yang kita gerakkan di dalam layar itu akan direkam. Ini menggunakan start recording. Nah, studio mode tadi saya sudah tunjukkan caranya, dia akan berubah, ada 2 layarnya. Setting ini semua di sini untuk pengaturan dari video kita. Kemudian pindah ke kiri ada skin transition. Jadi perpindahan antar scan, antar tampilan itu di sini diaturnya. Dalam bentuk fade itu pelan-pelan akan muncul dari buram ke terang. Nanti tinggal uji coba, tes apa aja fitur-fitur yang ada di sini. Itu
Kemudian saya pindah yang paling kiri dulu karena ini komponen terbesarnya. Setiap gambar itu di-set dalam sebuah atau satu scan. Jadi satu scan itu ya berarti satu tampilan full layar seperti ini. Nah, yang di dalamnya kita bisa tambahkan beberapa komponen. Mulai dari komponen gambar. Ini kalau saya set, misalnya ini tampilan baru. Saya tambahkan saja ya. Ditambah satu scan lagi. Latihan. Ini masih full kosong. Nah, untuk bisa menampilkan dalam sini, kita harus tambahkan komponen-komponennya dengan mengklik tanda tambah juga. Nah, ini komponen yang bisa kita masukkan. Audio input, ya ketika ada input suara dari luar kita mau masukkan, kita tambahkan di sini. Atau audio output mau di capture juga, kita gunakan yang seperti ini, kita tinggal klik. Atau mau nampilkan browser. Browser berarti ya Chrome, Opera. Ini bisa ditampilkan yang menambah, tinggal diklik ini ya. Kemudian color sort, pewarnaan, tambah-tambah warna di dalam. Display capture, ini kalau display capture berarti semuanya. Kita klik aja coba tes display capture. Berarti semua yang tampil di screen saya ini akan diambil. Itu display capture. Ini saya cancel aja ya. Kemudian saya hapus. Sorry, terhapus dengan skinnya. Latihan. Apalagi fitur yang bisa ditambahkan atau source yang bisa gambar. Saya mau pasang logo, gunakan image seperti ini. Dan jangan lupa untuk logo misalnya gunakan file yang berextension PNG. Cari logo yang backgroundnya itu sudah nggak ada. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bagaimana caranya untuk menghilangkan background menggunakan aplikasi apa. Itu kemudian image slideshow, kalau misalnya kita punya ada gambar banyak kemudian mau di set slideshow, bisa pilih yang ini. Ini sama jack input untuk suara. Media source kalau misalnya kita mau tambahkan ke dalamnya ada video. Ada video, ada file di dalam kemudian kita mau putar, kita bisa tambahkan. Ini media source, skin. Nah, scan itu yang sudah di-set sebelumnya mau ditambahkan lagi ke dalam juga bisa. Siphon client, ini yang saya belum pernah coba nih siphon client. Kalau teks free, jadi kalau mau nambahkan tulisan kita gunakan yang ini teks. Video capture, video capture device ini untuk menangkap video kamera kita handycam. Nah, kalau sekarang misalnya menggunakan tampilan dari komputer kita gunakan ini. Atau nanti ada USB webcam, kita gunakan juga ini. Window capture, tampilan mungkin ada aplikasi yang kita mau buka, kita gunakan window capture. Nah, saya coba demokan standar apa yang bisa kita panggil lewat ini ya. Yang pertama saya mau tampilkan misalnya video capture-nya. Saya tulis kamera. Oke. Nah, kita pilih di sini device-nya, peralatan yang mana. Nah, nama video kamera saya itu di laptop menggunakan ini, FaceTime HD kamera. Berarti aktif, kita oke kan.
besar kecilnya kita bisa atur. Ini saya pakai default aja dulu ya, nanti mau ngatur besar kecilnya silahkan. Misalnya kalau punya lebih dari satu kamera, itu sama prosedurnya seperti ini. Akan muncul tadi pilihan ada berapa kamera, dan bisa kita masukkan lagi ke dalam. Itu, nah, kemudian kita mau tambah lagi, ada tulisan. Kita tambah teks, tulisan. Kita klik OK. Kemudian tulisannya ada di sini. Selamat datang. Kita klik OK. Tulisannya ini kita bebas mau geser kemana. Nah, dia kelihatan di atas dari video kamera saya karena kalau kita lihat urutannya di sini, tulisan itu yang paling atas. Gitu. Kalau dia di bawah sini maka dia akan tertutup sama kamera. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa atur-atur, bisa pindahkan. Nah, dia bagian atas, biar top dia. Nah, mau tambahkan lagi satu misalnya image-nya. Nah, kita mau pasang logo. Di situ kita logonya, kita cari logo kita taruh di posisi mana ya? Cari gambar dulu ya. Misalnya ini logo. Saya cari logo saya yang sudah jadi. Nah, misalnya logo PIP nih. Nah, ini menggunakan PNG, makanya tidak ada latar belakangnya, tidak ada background-nya. Saya klik open. And then OK. Misalnya kita bisa atur. Kita mau edit lagi misalnya tulisannya live streaming. Nah, seperti itu. Mau tambahkan lagi komponen, ya bisa kita atur semua di sini. Tinggal silakan bereksperimen seperti apa. Minggu depan kalau kita belajar seperti ini, saya mau lihat apakah kalian sudah bisa merubah atau tidak. Kalau untuk versi Windows itu jadi kayak gini kan dia baru diproses, kita tampilkan videonya. Kemudian ini aplikasi ini OBS ini harus di-set sebagai virtual kamera agar bisa ditangkap oleh Zoom. Nah, kalau versi OBS ini versi Mac ini kita harus ini nih ada start stop. Jadi harus di start virtual kameranya agar dianggap sebagai kamera ketika masuk ke dalam Zoom. Nah, kalau versi Windows itu biasanya tertulis di sini, menunya ada di sebelah sini. Gitu. Oke, itu fitur-fitur standar dari OBS. Sekarang misalnya ketika saya mau aktifkan tampilannya di Zoom, ada pilihan kamera pada Zoom itu kita tinggal pilih yang OBS agar tampilan yang kita sudah buat seperti ini muncul di kamera Zoom kita. Oke, saya kira seperti itu penjelasan standar tentang penggunaan OBS. Nah, kalau kalian sudah install, kita lanjutkan dengan beberapa fitur lagi, pengaturan lagi.
apa saja yang bisa kita tampilkan, kita maksimalkan dari penggunaan OBS ini.